Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini karena sudah siang waktunya, ya agar kita semangat lagi, kita lebih serius untuk mendalami pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran sejarah Indonesia, masih tetap di kelas 12. Kita ajarin dulu ya untuk SMA kita. SMA Kutarjo bersatu, beraksi, berprestasi. Ya, selamat untuk anak-anakku kelas 12 IPA 2. Anak-anakku, pada kali ini kita sudah menyepakati minggu kemarin kalau hari ini kita akan mendalami materi demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini yang sudah pernah Ibu sampaikan ke anak-anak semua merupakan kelanjutan dari masa di mana Indonesia setelah masuki era revolusi, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Itu merupakan periode awal kemerdekaan yang bisa disebut atau dikenal dengan masa revolusi. Untuk kelanjutan dari masa revolusi ini adalah demokrasi liberal. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang detail dari demokrasi liberal, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan timeline sejarah Indonesia pasca kemerdekaan sampai saat ini. Yang pertama adalah masa revolusi, dimulai dari tahun 45 sampai 49, berlanjut di demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959, dan masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966, dan masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998, dan terakhir masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Kita kembali ke demokrasi liberal. Tidak banyak yang akan Ibu sampaikan hari ini karena memang kita perlu ada diskusi nantinya untuk mendalami materi itu. Pada demokrasi liberal kali ini, Ibu hanya memfokuskan untuk dua tema saja, yaitu masalah perkembangan politik Indonesia masa demokrasi liberal dan perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kenapa? Karena dua hal ini, dua bidang inilah nanti yang bisa memberikan gambaran secara luas tentang kondisi Indonesia pada masa itu. Dan perlu kalian simak baik-baik ya, bahwasanya pada masa demokrasi liberal ini, dari istilahnya saja ini sudah kita bisa mengetahui bahwa pada masa ini banyak sekali pengaruh-pengaruh Barat ya, dalam hal ini adalah tentang sistem pemerintahan. Ya. Pada masa demokrasi liberal ya, dalam sisi politiknya, ini pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer. Ya, ingat, di Indonesia ini pernah mengalami sistem parlementer dan pernah mengalami sistem pemerintahan presidensial. Ada yang bisa membedakan dua sistem itu? Saya kira sudah sering ya kita menyinggung masalah ini, tapi alangkah baiknya Ibu akan memberikan satu penjelasan perbedaan antara demokrasi atau sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kalau sistem pemerintahan parlementer, ya, ini tugas presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi ini salah satu indikator kalau kalian melihat negara ada Perdana Menteri, dipastikan negara itu pasti bersistemkan parlementer. Oke ya. Kemudian untuk sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan presidensial ini presiden dalam Indonesia ya, itu menjabat atau memiliki dua jabatan sekaligus. Yang pertama sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan, tidak mengenal Perdana Menteri. Ini salah satu ciri khas daripada sistem pemerintahan presidensial seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berhubung di Indonesia pada masa demokrasi liberal, ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara, maka sistem pemerintahnya bersifat sistem pemerintahan parlementer. Oke. Lalu ke kondisi politik anak-anak, ya dapat Ibu simpulkan bahwa kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal ini bisa dibilang mengalami tidak stabil atau mengalami kekacauan ya. Hal ini disebabkan oleh banyak hal ya. Di antaranya satu ya, seringnya terjadi pergantian kabinet di Indonesia. Bisa kita bayangkan ya, kisaran waktu 9 tahun Indonesia sudah berganti kurang lebih 7 kali kabinet. Nah, ini
paling tidak sudah banyak sekali kelemahan-kelemahan atau berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak mendukung terlaksananya pemerintahan. Ya, ini salah satunya dari kondisi politik yang mengalami ketidakstabilan. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan politik di sini juga disebabkan oleh masih banyaknya pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Bisa dari DITI, bisa RMS, bisa Permesta, BRI, dan masih banyak lagi. Ini justru yang menjadi satu kesulitan pemerintah untuk bagaimana mewujudkan cita-citanya. Bagaimana kita bisa bangun? Kalian bisa bayangkan sendiri ya. Oke. Nah, untuk pergantian kabinet perlu saya singgung secara singkat untuk detailnya nanti. Setelah Ibu selesai menjelaskan materi ini, saya berharap kalian bisa membuat sebuah ciri ya, atau membuat sebuah peta konsep tentang pelaksanaan demokrasi liberal, terutama dalam hal pergantian kabinetnya. Dari 7 kabinet nanti kalian akan saya perintahkan untuk membuat sebuah peta konsep tentang prestasi apa yang dimunculkan oleh masing-masing kabinet dan kegagalan apa yang menjadi penyebab turunnya kabinet itu ya. Untuk demokrasi liberal ini, sistem pemerintahan yang parlementer tadi ada 7 kabinet, 1 kabinet Natsir ya. Tidak banyak yang akan saya sebut Natsir karena apa? Natsir ini ya salah satu hal positif yang pernah dia prestasikan, torehkan untuk Indonesia adalah berhasilnya Indonesia masuk menjadi anggota PBB pertama kalinya. Ini amazing ya untuk Indonesia ya, negara yang bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita cinta perdamaian, seperti yang sudah diamanatkan di Pembukaan UUD 45 alinea keempat. Ya, itu prestasinya. Tetapi, saya juga punya sebuah kelemahan, salah satunya adalah kegagalannya di dalam berkoalisi dengan Partai Masyumi dan PNI. Ini yang menyebabkan Natsir tidak berumur panjang kabinet ini, hanya besaran kurang lebih 1 tahun ya. Tapi tidak masalah, karena apa? Ini adalah sebagai bukti bahwa di Indonesia demokrasinya hidup ya, ada partai oposisi ya. Tapi bagaimana juga ini juga berarti penghambat Indonesia untuk bisa mencapai kemajuan. Untuk pemerintahan kedua dilakukan dengan kabinet Wilopo ya. Kabinet Wilopo ini juga merupakan salah satu kabinet yang juga memiliki satu kekurangan atau kelemahan ya. Di antara kelemahannya adalah masalah kasus yang ada pada tubuh TNI Angkatan Darat ya. Ini yang dialami oleh kabinet Wilopo ya. Kemudian kabinet Wilopo ini juga memiliki salah satu program kerja yang sebenarnya sama yang pernah dicanangkan oleh kabinet Natsir, yaitu tentang pengembalian Irian Barat ya. Lalu kemudian adalah pemerintahan yang dibawa pimpinan Sukiman. Nah, pada saat Sukiman ini memerintah sebagai Perdana Menteri di era demokrasi liberal ya, beliau ini juga memiliki satu kebijakan yang nantinya bisa menjadikan kabinet ini turun dari jabatannya. Apa itu? Ya, yang mana kebijakan ini tidak match dengan program kerjanya. Yang mana program kerjanya mana? Pelaksanaan politik menteri bebas aktif. Ya, itu salah satu program kerjanya Sukiman. Tetapi dalam kebijakannya, Sukiman telah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat dalam bentuk MSA, Mutual Security Act, yaitu menandatangani pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia. Ini sudah menunjukkan pelanggaran terhadap politik menteri bebas aktif, sehingga banyak protes dari partai oposisi terutama, dan inilah yang menjadi alasan jatuhnya kabinet Sukiman ya. Kemudian setelah ketiga pemerintahan ini dilanjutkan dengan kabinet Ali Sasro Amijoyo, kemudian digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Dan untuk Burhanuddin Harahap ini yang perlu kamu pahami, perlu kamu ingat pada masa beliau adalah beliau berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka. Apa itu? Pemilu. Pemilu pertama berhasil diselenggarakan di masa kabinet pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya.
Ini suatu prestasi yang sangat mengembirakan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu sebagai negara yang berbentuk demokrasi, di mana pemilu ini diselenggarakan 2 tahap. Tahap pertama di bulan Agustus tahun 1955 dengan pemilihan anggota DPR. Yang kedua diselenggarakan pada bulan Desember dengan pemilihan anggota Dewan Konstituante. Dari sini kita memiliki Dewan Konstituante yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Oke. Setelah itu kita berganti lagi ke Kabinet Ahli Sastra Amijaya II. Tidak banyak yang dikupas dari Ahli Sastra Amijaya II, tapi satu prestasi besar yang membanggakan Indonesia pada masa Ali II ini. Apa itu? Indonesia berhasil memprakarsai sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung. Kenapa saya katakan prestasi yang besar? Karena Indonesia tidak hanya sebagai peserta loh, sebagai pencetus ide, sebagai tuan rumah sekaligus sebagai penyelenggara, ya. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Oke. Karena memang waktu yang tidak memungkinkan, kita hanya sampai pada politik ya, untuk ekonominya kita minggu depan. Tapi jangan lupa ya, apa yang tadi disampaikan Bu Mardia, bahwa kalian harus memberikan satu ulasan atau ciri-ciri dari berbagai kabinet yang pernah berlaku Indonesia pada masa demokrasi ke depan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Terima kasih.